Ayo, balik lagi di The United Wave Podcast sama gua Koko United dan hari ini gua kedatangan bintang tamu nih. Oi, Karim Al Naser. Biar kasihan yang pakai headset. Oh ya benar juga sih, benar. Sering-sering Lo ada hubungan apa sama Al Naser? Jadi begini, bapak gua kebetulan pernah cita-citanya tuh dia fansnya Al Nassr dia. Oh gitu. Dia fans Al Nassr. Dari kapan? Dari kecil? Dari tadi dia. Oh dari tadi. Iya kebetulan. Kebetulan dia dari tadi. Nama lu siapa lengkap? Karim? Karim bin Nasr bin Salim bin Ali bin Badar bin Ali. Hah, beneran? Bin Lu jangan Kuttah. panjang-panjangin. Hah? Karim? Nggak, kalau di akte gua Karim doang nama gua. Oh Karim dong? Iya. Serius lo? Pakai doang. Oh itu kalau keluar negeri sulit loh. Oh makanya kalau di paspor Karim Nasr. Oh Karim Naser. Oke. Gimana Rim? Kesannya hari ini bertandang ke United Wave Studio nih. Jujur, Mm-mm. gua tadi sempat bilang pas di off cam, ini gua masuk ke ruangan nih, gua ngibarat masuk ke kalau impian fans MU tuh nggak sih lo, banyak banget ini aneh apa namanya? Memorabilia apa memorabilia? Itulah merchandise deh, anggapannya. Iya, baik pajangannya ya. Banyak banget pajangan MU-nya. Di dua ruangan lagi. Iya, ntar jangan kaget ya pas gua pulang tiba-tiba ada hilang satu. Oh aman. Paling ya. Mardel yang tiba-tiba kontak oleh. Lagi umroh nggak Lagi denger. oh iya dengar. Terus Rim, gimana pertandingan hari ini nih? Opini lu gimana? Dari starting line up dulu deh sama bench. Ini harus banget kita bahas nih match. Harus banget. Karena kita kan podcast MU ya. Oh iya. Bukan podcast kehidupan ya. Saya lupa. Ataupun bukan podcast motivasi kita ini. Benar. Gimana Rim? Opini kardus lu nih tentang starting line up dan benchnya MU. Jadi kalian yang lagi sedih di luar sana. Oh kita bukan motivasi cuma. Bukan. Nggak apa-apa juga saya mau motivasi. Oh iya. Starting line up dari gue lihat emang itu starting line up terbaik. Kalau ke semua cedera ya. Emang itu starting line up terbaik jujur. Cuman pas ngelihat bench agak kaget, gue bilang, nih perasaan gue lagi nggak nonton U18 nih, gue bilang. Bener. Iya kan. Soalnya kan itu kan hampir bisa dibilang itu match U18 tuh. Dari 9 pemain, cuman satu yang senior. Alias si siapa? Victor Lindelof. Yang sampai sekarang nggak cabut-cabut. Dan dia kayaknya musim ini main kayak baru nggak nyampe 2 digit deh. Nggak mungkin dia. Nggak ya, nggak nyampe 10 ya? Mungkin. Nah. Aduh. Kita berharap apa juga dari dia. Ngaco juga. Makanya dijual nggak laku, Nah iya. di bench juga nggak dipakai. Kok dia bisa lolos ya tiap transfer ya? Gue bingung. Makanya dari Benfica tuh. Padahal dulu pas masuk kan Iceman. Benar. Dia berapa hari di Manchester sebelum, ini fun fact buat kalian yang nggak tahu ya. Berapa hari di Manchester ngencing sembarangan di taman. Emang iya? Sumpah itu. Gue nggak sempet baca. Itu enggak, gue ada fotonya. Dia sama cewek lagi jalan-jalan di Manchester di taman terus dia ngencing. Dikira di Cina kali ya? Kencing sembarangan atau di Jakarta? Dikira itu di kencing sini sembarangan. deh, di sini. Gila, Ini gue ngencing nih, di sini juga bisa. Enggak dong, nggak boleh dong. Kan lu bukan Victor Lindelof. Berarti dua bisa dibilang pemain yang kita beli dari Benfica tuh rata-rata nggak berhasil ya? Benfica siapa aja? Dalot satu lagi. Nggak ada, udah nggak ada lagi. Dua itu doang. Malah yang kita jual ke Benfica berhasil. Siapa? Alvaro Carreras Fernandes. Hampir dia tuh yang kita beli tuh. Hampir, tapi ternyata Dorgo yang datang. Kita lebih pilih Dorgu karena rambutnya mirip sama Mainu. Dan Zirkzee. Jose Zirkzee. Ya, gimana? Kalau starting line up memang itu udah terbaik lah ya. Iya. Kalau dari bench kenapa tuh Rim? Ampe yang dibawa kok anak muda semua nih. Ya kalau klub udah terkutuk nih, kalau klub nih emang udah ditulis nih, kalau misalnya nggak akan sukses lagi, ya lu udah pasti ngasih kayak begini. Juventus Iya. ngerasain hal kayak begini juga season ini. Juventus banyak cedera. Banyak cedera, orang dia sempet bench harusnya 8, dia 6. Kena denda gak sih? Setahu gue kena denda deh Nggak kalau ada yang kurang. bisa masuk soalnya. Sepemain muda cedera. Pemain muda juga cedera. Iya. Hah? Gue gak ngikutin sih. Udah nyamuk guys. Astaga. Ada ini kayak Ada fans Juventus. ada kutukan kayak ini. Oh itu dia. Menurut gue pas ngeliat, aduh, gue tapi excited. Salah satu alasan gue tadi itu hampir gak mau nonton. Oh, lu kan udah gue undang. Apa? Masa lu hampir gak datang, gak mau nggak menghargai dong? Sebelum lo ngundang. Oh sebelum undang. Sebelum lo ngundang gue gak excited tadinya.
Terus? Cuman pas lo ngundang jadi excited parah, ya nggak? Iya. Masa nggak excited? Iya dong. Masuk ke gua yang enak lagi nih ya. Iya. Tapi bener Rim, menurut gua gimana ya? Yang bikin excited itu tadi udah bukan pertandingan, tapi pemain muda. Pemain muda, iya kan? Karena ada satu nama yang selalu kita sebut-sebut, semua orang tahu lah, Hari Amas. Bahkan Luxio pun juga nyebut Hari Amas ini pemain terbaik. Udah 2 You season. have to watch out for this kid. Yes. Ya kan, this player. Yes, pastilah. Tadi dibawa, senang banget. Bener, tapi gue bingung. Gue tuh makin excited karena gue tahu Amorim sistem nggak kerja ganti pemain wajib. Betul. Konsepnya wajib. Ya. Lagi menang aja dia out of nowhere tiba-tiba Euro main. Iya. Iya nggak? Betul. Ganti back juga. Nggak, dia pasti kayak begitu kan. Iya. Itu yang bikin excited dong. Iya. Iya dong, jadi kayak Iya. pasti ini Zirkzee main jelek 30 menit. Ganti waktu lawan apa tuh? Wolf bukan sih? Wow. Bukan lawan siapa ya? Lupa. Iya, pokoknya yang tahun lalu itu. Enggak, tahun ini ngaco. Tahun lalu itu. Tahun ini lalu. ngaco. Tahun lalu. Oh 2024 maksudnya. 2024. Ya, bukan musim lalu kan gue bilang tahun lalu. Oh. Iya. Kalau tahun musim lalu belum ada siapa-siapa. Oh begini konsepnya dia. Iya tahun lalu kan. Ini kan Iya, 2025, bener. itu kan 2024. Lama iya. Desember. Udah setahun. Iya, bener. Iya kan? Cuman akhirnya datang dong ke match ini kita nonton. Jujur. Sampai-sampai kita nggak bisa berkata apa-apa ya. Dan bahkan kebobolannya pun juga gara-gara nggak ada yang marking si Madison. Salahin siapa? Just give me the line. Just give me the line. Mata selih ya. Salah mata selih ya. Itu Tapi lu dia. nyalainnya Dalo sama si Dita tadi itu. Oh enggak kan itu kan kita namanya pusing sesaat. Pusing saat. Pusing sesaat. Kita kan emosi sesaat. Cuma kan pas kita tonton lebih dalam lagi, ternyata yang salah nih menurut gua Glazer gitu kan di match itu. Lebih salah lagi menurut gua Ferguson. Ferguson. Iya. Kenapa dia nggak regenerasi muda? Nah, kenapa dia main ganti tiba-tiba gitu aja? Pilihnya David Moyes lagi. Kenapa nggak Pep Guardiola? Jadi begini. Iya gimana? Moyes sama Ferguson sama Pep Guardiola udah ketemu katanya. Udah makan bareng, cuman katanya Ferguson ngomongnya kecepatan. Guardiola nggak jadi. Salah terima. dengar. Salah dengar. Karena iya. waktu itu Pep Guardiola belum Bisa bahasa ngerti Inggris. bahasa Inggris. Iya. Iya. Begitu. Karena dia ke US belajar Jerman waktu itu kan. Benar, dia pas ke US waktu itu pas di zaman Majapahit ya. Seingat gue sih belajar Jerman. Kapan nih? Lu mana-mana ya. Iya. Oke, tadi babak 1 menurut lu gimana tuh? Harusnya MU bisa menang apa enggak tuh? Babak ke-1 sih ada ya. Ada kesempatan lah ya. 10 menit pertama nggak ada. 15 menit nggak ada. Terus yang sempat Højlund ke kanan, Kalau kanan dia nge-shoot, nge-shoot, di save, di save. tuh asyik tuh. Terus Dalot dapat bola mentahannya. Iya. Dia kira mau ditendang malah Yes. ke tengah. Itu dia nge-shoot. Itu dia Ma- nge-shoot. Maksudnya. Tujuannya nge-shoot. Maksudnya Iya. nge-shoot. Cuman saking jagonya, jagonya. saking hebatnya, saking back sekelas Cafu, Iya. itu bolanya nggak ke gawang. Bener sih, malah ke samping. Ini ya. backnya Ben Davies lawan kita itu nggak lo? Makanya. Ini back Ben tua. Davies. Terus Kevin Danso. Dan so bagus deh. Danso tadi oke sih. Tapi untung tuh nggak ada si Van de Ven. Kalau Van de Ven ini mungkin udah lari-lari lagi tuh. Kayak pertemuan pertama Pertama, kan kita kalah 3-0. hat-trick mungkin nih bisa jadi. Nah, terus habis Dan itu Brennan Johnson nggak starting. iya, Brian Johnson gak starting. Ya di kanan tuh otomatis Dorgu nggak ada PR yang gimana-gimana Gak banget. ada, Dorgu nyantai. Orang gue sempet mergokin nih ngerokok, lo gak ngeliat? Gue Pas gak ngeliat, nggak soalnya gue ngeliat. fokus pertandingan. Oh iya. Lu liatnya pas dia outcam kan? Enggak, gue ngeliatnya kemarin kalau nggak salah. Oh kemarin, tadi apa kemarin tadi? Kemarin kan ini kan di posting besok kan. Iya, iya. Nah, kemarin dong Oh gua iya, nontonnya, iya dong. enggak, ini posnya nanti langsung. Apa ya? Ini 2:30, berarti tadi posnya jam 5. Gue cepet juga di sini kerjanya. Iyalah. Gila. Dia kaget. Wih, kok tiba-tiba udah nge-post kok. Mas sering-sering kesini, Rim. Siap, enggak kalah. Bobonya kalah kalau gue kesini yang gue tonton MU-nya. Hah? Gak apa-apa, Dita juga pertama kali sini kalah kok. Habis itu menang. Oh iya, habis itu kalah lagi. Hah? Habis itu kalah lagi kan? Iya, terus kan babak 1 tuh sebetulnya United bisa 1-1. Bisa, Sayang sih Garnacho ngaco. betul. Si Garnacho dia di otaknya bingung. Role model gue apakah Ronaldo atau Messi?
Bener. Itu pusing. Udah otak lagi mikirin itu, udah harus nge-shoot nih. Bener juga. Bener. Terus kalau si Zirkzee, tadi kan sempet tuh dia dari luar kotak penalti hampir placing. Hampir placing. Enggak, kalau hampir placing nih bukan suatu penghargaan tuh Enggak, sih? dia bukan hampir placing. Dia placing tapi hampir gol maksudnya. Ke gawang. Iyalah. Matamu. Iyalah, Enggak ke gawang, ngaco. ke gawang. Itu Garnacho. Loh, si Itu siapa sih? Nih guys. Zirkzee Nggak ada, placing. nggak ada. Zirkzee placing. Enggak ada. Enggak ada. Gak ada gitu-gitu. Kita belum punya copyrightnya. Gak ada. Nggak ada. Zirkzee placing. Gue di sana juga enggak bisa juga begini. Iya makanya, siapa yang punya copyright di sini? Gak Iya ada. sih, sama ya. Zirkzee mencoba placing, tapi boleh keluar. Tapi kan niatnya udah bagus dibanding ada niatan sama sekali. Kalau lu main sama gue waktu itu bola, Mm-mm. gue mencoba mengejar orang pada lari. Bagus dong niatnya. Niat bagus. Tapi dapat nggak gue bolanya? Enggak. Iya, kebobolan. Tapi semua itu bermulai dari niat. Terus Kalau juga kita niat, ya Allah, saya berniat untuk gol hari ini. Iya. Tapi effort gue nge-shoot ngasal, gol nggak? Itu karena kurang latihan. Zirkzee. Iya, Latihan nih. Rim. Senin sampai Kamis apa ini? Rim, jangan Dia bingung. habis nonton Linkin Park juga deh. Kayaknya kemarin Green Day. Sama Green Day aja deh juga. Iya, capek. Katanya dia lari juga nyari ke parkiran motor. Oke. Itu loh. Oke, terus babak kedua nih, Rim. Babak kedua ini kan babak yang selalu kita tunggu-tunggu. Babak pamungkas nih. Sejak kapan Loh, ngaco? ini selalu kita tunggu-tunggu. Di menit ke-50 awal. Biasa ada pergantian pemain nih. Oh iya. Iya kan? Nggak iya. pernah nih. Paling cepet tuh Amorim babak kedua masukin pemain. Ya setelah berjalan paling cepet dia 50 pasti udah ganti pemain. Orang Tapi kenapa hari ini nggak ada yang diganti? Cido bajunya udah disiapin pas dari duduk. Iya, dari pas masuk bench dia udah Nyiapin siapin baju. nih. Iya. Udah kode kayaknya nih. Udah kode nih. Padahal Udah dia kayak- kedinginan doang, tapi kayak kode gitu kan. Bisa jadi. Kode dia kedinginan tuh kan. Udah siapin, kita tunggu-tunggu. Kok menit 55 nggak ada? Kenapa tuh Rim? Menurut lu Rim? Lupa, menurut gue frustasi, lupa, bego lama-lama tuh gak sih lo? Amorim out berarti? Enggak, ngaco lo ngaco. Oh, terus? Emang gue tim Van Nistelrooy guys, kalau bisa dibilang ya guys. Oh lu lebih dukung Nistelrooy? Van Nistelrooy rekornya 100% gak pernah kalah. Enggak dong, Di MU. 75%. Di MU 75%. gak pernah kalah. 3 menang 1 seri Kalah gak? dari 4 pertandingan. Enggak. Unbeaten. Iya benar. Tapi kan nggak bisa mematok dari situ juga Rim. Enggak bercanda loh. Oh iya. Kalau misalnya enggak, gue bingung, enggak match ini kita nggak bisa terus-terusan bilang ya Amorim ada juga begonya lah. Iyalah, iya. Kan dia masih manusia. Iya, Amorim Manusia bisa salah. Ya, betul. Iya kan? Itu lu bisa lihat di mana dia nggak mau ganti mainnya bego ya nggak? Iya sih. Apa nggak mau terlalu ini ya? Gini. Selama ini Amorim yang kita kenal itu kan dia berani ambil resiko. Oh akrab ya kenal. Kan kita kenal dari layar kaca ya. Iya, Kadang kan kita suka over kalau fans dari layar kaca juga kan. Gue juga kenal Ariana Grande. Iya, Amorim biasanya itu kan berani ambil resiko. Benar. Kayak yang tadi lu bilang menit 30 tarik Zirkzee. Ya. Rashford nggak latihan bener, nggak dimainin, ya nggak dimainin sama sekali, ya Nggak usah itu lah. resiko. Sancho bego. Sancho bego. Enggak, Sancho kan bukan dia. Gue Sancho bukan pengen dia. aja mention ke orang-orang. Iya. Gua Si pengen freedom mention. itu ya. Mampus mana tuh freedom. Anda 12 game gak ada input. Nah, udah kebanyakan freedom lu pergaulan bebas. Mampus, nggak pergaulan bisa bebas. Ngapain lu over lu. Narkoba kan lo. Pergaulan bebas. Terus si Malaysia juga dibuang. Kalau Itu Malaysia nyemen. jelas gue juga mau buang. Iya sih gitu. Nah, terus tadi gua mau apa ya? Kita ngomongin apa? Iya lupa. Lagi ngomong itu. Bola. Gua Oh, ngomong kenapa gak ganti main? Iya, kenapa ganti pemain? Iya. Iya, maksudnya iya kan kita sama-sama tahu nih, Rim. Dia selalu ambil resiko, tapi kenapa di pertandingan kali ini sama sekali nggak berani ambil resiko? Apakah dia masih berharap United bisa mencetak gol? Lo kalau sadar Amorim tadi tuh udah begini. Dia lagi karena ini hari Minggu dia berasa gue belum gereja kali ya bagaimana? Agak sama abis nonton Linkin Park juga ngantuk dia. Buru-buru juga deh. Kenapa Rim menurut lu, Rim? Simple sih. Gak percaya. Kurang trust. Dia gak percaya sama main mudanya. Tapi kan udah diajak latihan beberapa kali. Sampah tuh gak sih lo? Sampah apa masukin Cido menit 90.
Gue bukan expect Cido bakal main golin 3, golin 2. Ya, enggak lah. Nggak expect. Enggak lah. Cuma lo mainin di menit 90 buat apa? Dan ditambah additional time cuma 3 menit. Ditambah kita lagi nggak ada urgensi untuk menangin di situ. Menit 90 kita keserang. Iya kan? Buat apa? Enggak, menurut gua Buat apa? Sekarang yang tanya. Siapa? Enggak, menurut gua gini. Kita sama-sama nonton MU babak 2 sih sebetulnya bisa lah nyetak gol. Tapi kan gini, Amorim kan lebih pintar dari kita ya. Iya. Kenapa dia sampai nggak mainin pemain muda sama sekali? Gue lebih pintar dibanding Amorim. Enggak, kalau di segi begini, sabar. Kalau gue jadi pelatih, gue bakal main muda. Enggak, kita kan sama-sama tahu nih Rim. Si Casemiro tuh sama sekali menurut gua hari ini nggak kelihatan. Sempet sekali Iya. ngoper, Iya. boleh kelawan. Boleh kelawan. Iya, bener. sekali kan. Sekali. Gini, kalau misalnya lo udah kelihatan nggak bisa menangkan permainan, lo menangkan hati fans. Benar. Dengan cara gimana? Main muda, main ini semuanya. Iya. Ayo anak-anak gitu, kalian belajar sekarang gitu. Tolong hibur. Dapat bola mereka rainbow. Betul. Dapat bola mereka salto. Ferguson aja, loh ini gini ya. Nih, ilmu nih guys. Ferguson, dia pas lawan siapa mau last match ya, babak pertama dia masuk ruang ganti, dia bilang ini game boring parah anjing, dia bilang. Lu salto kek, lu nge-shoot dari jauh kek, lu coba apa kek, gue 80 tahun nih. Berapa? Enggak gila, 80 tahun. Gue 70 tahun nih. Umurnya aja baru 79, 82, 83. 83 tahun ini. Ini umurnya Ferguson. Tahun ini 84. Tahun ini 84. Tahun ini 84. Nggak ada tuh. Hah? Tahun ini 84. Iya, maksudnya waktu gua- dia latih MU berarti masih 70. terakhir 70. Gue 70-an tahun nih, gue butuh terhibur. Itu dia ngerti kayak begitu. Iya. Dia ngerti sense di mana kalau gue juga harus bisa menghibur orang-orang. Orang yang nonton, mereka nih lu sadar diri. Kita nih banyak orang-orang yang kerja mati-matian seminggu. Kita pusing seminggu, mikirin huru hara. Kita nggak ngisiin waktu 90 menit di hidup kita untuk menghibur diri. Buat menghibur diri. Apalagi buat yang nonton di Indonesia. Nah, Besoknya Senin. Kita nonton hari hanya besok. Senin. Betul. Ntar gue jam 8 bangun. Gue jam 7. Jam 5 nih. Oh, mau madu nasib nih kondisi. Nggak, tapi gini Rim. Tapi gini. Menurut gue, ya satu memang nggak trust. Kedua, memang belum sesiap itu. Menurut gue tadi kebanyakan pemain muda yang dibawa itu cuman untuk menuhin kuota bangku cadangan. Karena gini, kemarin kan ya selama ini aja menurut gua MU tuh setelah transfer window tutup itu mainnya aja udah plan B plan C. Tiba-tiba tadi malam Maino nggak ada, Ugarte nggak ada, Koller nggak ada, dan yang paling parah Amat nggak ada. Amat Messi. Amat Messi menurut lu. Next Messi. Okay. Amat Xavier nggak ada. Regenerasi gitu. Messi. Nah, dia udah nggak ada plan D lagi menurut gua, udah nggak ada plan D, dan akhirnya dia pertama cuma bawa 5 pemain muda kok. Kenapa tadi? Kenapa? Apa? Kenapa Rim? Nyari duit. lanjut. Nggak, pertama cuma bawa 5 pemain muda, tiba-tiba tadi ada 8 pemain muda. Kenapa sih? Lanjut. Ada 8. Apa sih? Ngeliatin foto gigs. Ada penampangan. Nah kan ada 8 pemain muda, berarti kan 3-nya nyusul Rim. Iya. Ya itu menurut gua memang yang di bawah itu kenapa Cido dimasukin? Ya karena memang Cido yang paling lama latihan sama tim muda itu, sama tim senior itu. Enggak, Heri Amas paling lama. Enggak lah. Heri Amas lah dibanding Cido. Enggak, yang main sama tim senior itu, latihan sama tim senior selama Ruben Amorim ada tuh cuman si itu. Heri Amas. Si Cido. Enggak, Heri Amas berapa kali masuk starting lineup? Enggak. Enggak, berapa kali masuk bench? Enggak. Iya. Nah, ini pertama kali. Ih, coba ya, cek. nih. Enggak ada. Enggak ada juga. Berarti gue 2 kali gagal nih. Nah, oke. Iya, berarti menurut lu apa? Cuman karena Amorim goblok berarti menurut lu hari ini? Enggak, Amorim hari ini pusing ya? Iya, Amorim hari ini lagi berubah. Ruben Amorim jadi Ruben Onsu. Margarin. Bener juga ya. Bosen Ruben Onsu. Enggak. Menurut lu pemain paling underperform di pertandingan kali ini siapa, Rim? Semuanya lagi menurut gue. Delik sih gue. Matthias Delik. Matthias Kenapa? Delik.
Parah. Lagi jelek banget. Lagi Bisa gitu ya? bingung juga bingung. Bingung juga ya mau ngomong apa ya, Rim ya? Enggak, karena kalau tanya siapa yang paling jelek, oh Bruno. Enggak, menurut gue mah Casemiro, menurut gue paling jelek. Enggak, Casemiro udah gini. Casemiro nih itu dia bulldog. Lo nggak bisa ngarepin dia ngoper bola, lo nggak bisa ngarepin dia gimana. Nah tujuannya ditaruh peranan Bruno. Ini Casemiro bego Bruno. Amorim ngomong gini nih. Iya. Lo Bruno, gua Amorim ya. Iya. Bruno, Amorim nih, Amorim. Casemiro nih bego. Casemiro ini bego nih. Bego. Ngoper nggak bisa. Iya. Lari pun nggak bisa. Lari nggak bisa. Oper nggak bisa, lari Lari nggak nggak bisa. bisa. Udah yang penting gue ada pemain di situ kan. Berarti dijadiin patung. Tugas elu, abis dia nyoba tackle, alhamdulillah kalau nggak kartu kuning. Iya. Itu juga kalau dapat. Itu juga kalau Kalau nggak dapat. merah. Itu bola lu bawa. Itu bola lu oper. Itu tugas lo hari ini ya Bruno. Tapi udah dapat kayak begitu bolanya kemana-mana. Yang dapet Bruno. Berarti salah Bruno. Salah Ten Hag sih gue ngeliatnya. Kalau gitu ke sana. Lu lihat yang dibeli sama Ten Hag siapa aja? Kenapa? Lihat yang dibeli sama Ten Hag siapa? Menurut lu yang dibeli tanah yang paling berhasil dari semua yang dibeli yang paling berhasil siapa? Nggak ada kan? Dia beli siapa? Martinez. Itu pun Cedera. jujur nggak, kalian jujur. Season ini uring-uringan. Martinez. Sebelum dia mulai golin uring-uringan. Iya. Enggak. Nggak cocok main 3 back. Nggak cocok main di 3 back. Benar. Delik nggak cocok main di 3 back. Ya. Terus Mazrui Mas Rawi nggak cocok di otaknya juga. udah mau puasa. Ahmad Diallo. Nah itu Nah, udah mau puasa tapi duluan. kan bukan, tapi Ahmad Diallo, Ruben Amorim yang ini, yang apa, yang orbitin, karena kan dia kalah. dikurung sama Ten Hag. Ole Gunnar Solskjaer. Iya, tapi kan dikurung sama Ten Hag. Berarti paling underperform menurut lu? Hampir semuanya, semua jujur semuanya. Semuanya ya. Padahal Semua enggak. underperform. Padahal Zirkzee oke, lo ngeliat dia gocek-gocek sekali bagus. Cuma lo harus sadar dia tuh lah kelamaan megang bola. Tapi lo harus sadar lagi kenapa dia kelamaan megang bola. Yang lain kagak mau nemenin Nggak nyari dia. posisi, nggak mau nyari posisi Iya tuh. kan bego juga. Iya, terus tadi paling bagus Garnacho udah kelar. Iya, tadi ya Garnacho menurut gua bagus hari Garnacho ini, man of the terlepas match. dari tendangannya ke mana? Ke tribun. Nah, Oke deh, tendangannya dia mau ke Sir Alex Ferguson stand, nggak apa-apa. padahal nih hari Padahal nggak main di kandang MU loh guys. makanya. Iya. Tapi ngapain ngasih bola ke fans gitu kan. Tapi ya gimana ya Rim ya? Gimana apanya? Jelek nih tim. Ya udahlah. Maksud gua harusnya gua kecewanya satu karena sama-sama kecewa ya karena nggak mainin pemain muda. Itu jujur. Dan kedua menurut gua MU sebetulnya nggak layak kalah sih. Setuju gak? Setuju. Tottenham kan? juga mainnya jelek banget. Tottenham juga dia ketolong sama Vicario no. Anjing. Gue juga ngomongnya. Bang. Ngomong kasar. Boleh tinggal dipip bentar. Oh iya. Ya, oke lah. Terakhir nih Rim. Menurut lu, kira-kira MU di akhir musim ini akan berada di peringkat keberapa nih? Ini sebuah pertanyaan yang lebih sulit daripada pekerjaan kita normal ya. Betul. Iya. Gue mencoba realistis kok. Iya. Gue mencoba sempat optimis juga. Cuman kayaknya nih 13 deh gue. 13 tuh gue optimis loh. Optimis di 13. Optimis gue 13. Kenapa? Kayaknya bisa deh. Itu pun kalau tiba-tiba pemainnya pada sadar kalau misalnya gue nih main di Premier League gitu. Gue gak main di Liga Tarkam gitu. Mungkin bisa kita nyentuh 13. Cuman kalau enggak, gak mungkin lah. Feeling gue double digit pasti, udahlah. Double digit Emang lo lah. masih ngerasa kita bisa peringkat 8, Oh enggak. 9, 7? Kalau lu tanya gua, MU sih mau di peringkat 8 sampai peringkat 17 pun gua nggak masalah. Even peringkat 17 nggak masalah karena di liga kita udah nggak ngarepin apa-apa. Itu di liga udah jatuhnya menurut gua udah latihannya pre-matchnya pre-season tour Amorim lah. Tapi untuk di FA Cup sama European League itu pasti mati-matian. Dan Kalau ditambah kalah, gini kalau Rim. kalah di Europa League. Ya udah, berarti di FA Cup. Kalau kalah di FA Cup. Ya, berjuang dari degradasi. Apalagi? Tapi menurut gua degradasi mah nggak mungkin. Apalagi gini. Kita tuh lupa, ini baru satu pertandingan tanpa Ahmad, kita terasa udah kayak kiamat. Padahal Apa ini enggak. Ahmad nih? Ahmad siapa ya?
Ahmad Diallo. Nggak, Ahmad nih siapa kita sampai Amorim kalau sistemnya jelek karena nggak ada Ahmad, aneh kok. Aneh. Enggak gini. Kalau menurut gua hari ini tuh terlalu mengagetkan karena tiba-tiba semuanya nggak ada. Maino nggak ada, Ugarte nggak ada. Ugarte nggak ada. Kalian nggak ada. Jadi menurut gua Jangan berantem lagi kok. Enggak lah. Jadi menurut gua untuk pertandingan selanjutnya kalau Maino sama Ugarte udah sembuh cedera, ya cuman kurang di sisinya Ahmad doang, sisanya mah udah normal lagi, Rim. Sisi Ahmad kan masih nggak ada kok. Jujur ya. Ya itu baru saatnya pemain muda dimainin menurut gua. Baru kita coba pemain muda di saat itu. Harusnya gue pengen banget main muda jauh lebih banyak karena udah nyoba-nyoba aja. Lihat Barca. Itu kan Barca main muda. itu La Liga, nggak bisa lu samain sama Liga Champions Inggris. League-nya lihat dong kok. Champions League-nya peringkat 2 loh kok. Iya ngerti, tapi kan itu karena Madrid diobok-obok loh kok. iya ngerti, itu kan Oh, lagi Madrid nggak itu juga perform sampah aja. di situ. Iya. Dan itu kan kebetulan juga si Barca. Itu kan karena kebetulan si Barca kan lagi Lamine Yamal lagi nggak cedera, kalau cedera juga kusut-kusut aja. Menurut gua nih Rim ya, Ahmad kan cedera. Iya. Itu harusnya gantiin siapa? Patrick Dorgu. Nah, di kiri nanti yang main nextnya Hari Amas. Hari Amas nggak mungkin. Di Beneran Dalot kemana ya? di kanan. Dorgu? Kiri, sayap kanan. Dalot? Iya juga ya. Oh enggak. Dorgu di belakang striker maksud gua. Ngaco loh. Iya. Dorgu main di nomor 10. Sakit. Oh, dia emang ada satu setnya kan di situ, posisi satunya lagi. Ima Zerwi sayap di kanan. Ajax Mungkin sekali emang coba lebar. nomor 10 sama Ten Hag dicoba nomor 10 berhasil. Lovren Terbace itu nggak inget. Iya. Ya kalau Berhasil sekali-sekali kan? Berhasil De Gea bikin dulu kesel bukan penonton kiper ya kan? kok. De Gea Kenapa? dulu bukan kiper kok. Iya. Maino juga dulu bukan kiper. Bukan pemain tengah, striker. Nah, Iya, makanya dia dipasang kemarin sempat bertiga tuh. Sama betul. si Ahmad sama Digana. Bener. Oke, kesan pesan apa untuk pertandingan ini? Udah cukup? Stop nonton MU guys, oke? Stop. Kita sekarang dari live score aja deh. Lu gak se-MU itu ternyata ya? Apa? Gak se-MU itu ternyata. Belek dada gue, belek tangan gue kok. Ya udahlah. Sekian podcast kali ini menurut gua satu pesan-pesan gua jaga ekspektasi kalian. Yes. Ingat kehilangan Ahmad bukan kiamat. Gua yakin Amorim is the savior. Sekian podcast kali ini, gua Koko United. Ah.